Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Kalista Enggi Kristianti dengan NIM 201434022 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum di negara Pancasila. Materi ini diambil dari materi pada mata kuliah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat nilai-nilai inti dari Pancasila. Baik Pancasila maupun UUD 1945, keduanya memiliki nilai dasar hukum yang saling berkaitan. Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber bagi batang tubuh UUD 1945 yang tidak dapat diubah dan nilai-nilainya melekat pada kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis, Pancasila memiliki arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal itu berarti bahwa semua hal yang menyangkut permasalahan hukum harus memuat nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi latar belakang hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi hukum di Indonesia memuat asas-asas yang mendasari hukum-hukum di Indonesia. Terdapat beberapa elemen yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Contoh yang pertama ada Undang-Undang Pasal 28E ayat 2 yang berisikan setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal tersebut mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila bahwa setiap manusia berhak dan bebas memilih kepercayaannya masing-masing serta memiliki hak untuk berpendapat. Contoh yang kedua, terdapat Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal tersebut mencerminkan nilai Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita harus ikut serta bersatu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Saat ini, kualitas hukum di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah kurangnya profesionalisme penegak hukum. Terdapat beberapa penegak hukum yang bekerja tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga penegakan hukum masih dirasa tidak adil. Selain itu, implementasi produk hukum juga belum diberikan dengan baik yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Hal itulah yang menimbulkan adanya praktik hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa contoh praktik hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, praktik hukum yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah kurangnya keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, ketika warga yang kurang mampu mencuri bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan orang kaya yang melakukan korupsi. Pada saat proses pidana, hukum akan lebih besar pada orang yang kurang mampu yang mencuri bahan makanan. Orang kaya yang korupsi akan dapat bebas karena mereka memiliki uang yang dapat digunakan atau diberikan sebagai jaminan pembebasan. Praktik hukum lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah kebebasan dalam beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 6 agama. Akan tetapi, hak kebebasan beragama tidak dapat dirasakan pada daerah-daerah tertentu. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang kurang memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama. Sebagai contoh, terdapat beberapa daerah yang mengalami penolakan dalam pembangunan tempat ibadah. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bahwa kita harus menghargai dan toleransi terhadap adanya perbedaan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan. Terima kasih.